Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berduri, salam perantar semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas bagaimana cara mudah memilih bibit sawit yang siap untuk ditanam. Jadi kawan-kawan, terutama untuk kawan-kawan semua yang ingin langsung membeli bibit jadi di penangkar bibit, ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang harus kita tahu dalam memilih bibit yang bagus dan siap untuk ditanam di lahan kita. Oke, di video kali ini kita coba fokus membahas hal itu. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan videonya, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Dan insya Allah nanti kami akan mengupdate video-video yang berguna dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Oke kawan-kawan, kalau sudah terima kasih. Jadi kawan-kawan semua yang ingin langsung membeli bibit jadi atau ingin langsung membeli bibit siap tanam di penangkar bibit, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kawan-kawan, kita pastikan dulu bibitnya ini berasal dari balai benih resmi. Apakah dari PPKS, apakah dari Lonsum, apakah dari PT BSM, atau apakah dari PT ASD Bakri dan sebagainya. Kita pastikan dulu apakah memang benih ini adalah benih unggul yang berasal dari balai benih resmi. Nah, bagaimana kita bisa ketahui kawan-kawan? Kita bisa melihat dari sertifikat benihnya. Jadi setiap balai benih resmi itu selalu melampirkan sertifikat benih kepada bibitnya kawan-kawan. Contohnya yang ada di hadapan kami ini, kita ini di sini ada sisa kemarin yang saya sudah tanam, masih ada sisa sekitar 3 pokok saja. Ini adalah varietas Semiklon 5 dari PT BSM dan tentunya memiliki surat sertifikat benih. Bisa saya lihatkan contohnya kawan-kawan. Ini contoh sertifikat benih yang berasal dari PT BSM atau PT Bina Sawit Makmur dari Palembang. Nah, kebetulan kemarin itu saya pesan sekitar 306 butir varietas SC5. Nah, ini kita bisa pastikan kawan-kawan, kalau mempunyai sertifikat benih semacam ini, bisa kita pastikan bahwa memang benih yang akan kita beli itu adalah memang benih unggul, benih resmi dan tidak kaleng-kaleng. Itu yang pertama kawan-kawan, kita harus pastikan dulu apakah benih yang kita akan beli itu betul-betul berasal dari balai benih resmi. Karena memang banyak sekarang itu bibit-bibit yang KW atau abal-abal, memang aslinya dari PPKS tapi tidak mempunyai sertifikat benih, berarti memang itu bukan dari asli. Itu adalah bibit yang harganya 500.000 aja satu bungkus, itu bukan asli dari PPKS atau dari yang lain. Harus mempunyai yang namanya sertifikat benih. Itu yang pertama kawan-kawan yang harus diketahui. Yang kedua kawan-kawan yang harus diketahui juga adalah kita pilih bibit yang usianya itu 10 bulan sampai 1 tahun. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan masih ada sisa kemarin saya tanam di lahan, masih ada 3 pokok saja di sini. Ini usianya 1 tahun kawan-kawan. Ini ideal sekali untuk ditanam. Nah, bagaimana kalau seandainya bibit sawitnya itu di bawah 10 bulan ditanam? Oh, itu kalau saya kurang bagus. Karena apa? Itu rentan sekali dengan hewan-hewan pengganggu semacam landak sama babi. Karena kalau di usia 10 bulan ke bawah biasanya itu disukai sekali dengan hewan-hewan pengganggu itu. Nah, bagaimana kalau seandainya bibitnya itu di atas 1 tahun? Nah, kalau di atas 1 tahun kawan-kawan biasanya sudah tinggi sekali bibitnya itu. Apalagi kalau sudah mendekati 2 tahun atau 2 tahun, itu biasanya kita harus melakukan pemangkasan pelepah-pelepah semacam ini. Jadi kalau kita pangkas biasanya itu sawit akan stres. Nah, itu yang kita jaga kawan-kawan. Usahakan kawan-kawan kalau ingin memilih bibit, diusahakan di usia yang 10 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Karena itu adalah
waktu-waktu idealnya sawit untuk ditanam. Kita tidak melakukan pemangkasan dan juga aman dari serangan hama, yaitu hewan pengerat misalnya landak dan juga babi. Nah, itu salah satu tips juga bagi kawan-kawan semua yang ingin langsung membeli bibit jadi. Yang pertama tadi adalah kita pastikan dulu apakah mempunyai sertifikat benih. Yang kedua, usia bibitnya itu 10 bulan sampai 1 tahun. Oke, yang ketiga kawan-kawan juga harus kita lihat bentuk bibitnya. Kita lihat pelepah-pelepahnya apakah melebar. Nah, kayak semacam ini kawan-kawan. Dia melebar membuka. Ini adalah sawit yang bagus sekali, yang cocok sekali untuk langsung kita tanam. Jadi kalau sawitnya itu pertumbuhannya meninggi saja, tidak melebar semacam ini, nah kita bisa lakukan pemilihan atau kita tidak bisa untuk tanam itu semacam begitu. Kita lihat dulu bentuk-bentuk anunya, apa namanya, bentuk-bentuk pelepahnya, apakah dia mekar. Nah, kalau mekar semacam ini, ya ini adalah bibit unggul yang kita bisa langsung tanam di lahan. Ini adalah kriteria yang kita harus pedomani untuk membeli bibit yang siap untuk ditanam. Yang selanjutnya kawan-kawan, kita bisa melihat juga di ujung pelepahnya kawan-kawan. Nah, di ujung pelepahnya ini kawan-kawan, kita bisa lihat ketika ada umbayan kayak semacam ini. Nah, kita bisa lihat, mungkin kurang jelas di sini. Nah, kayak gini. Kurang jelas kawan-kawan ini. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ketika ada umbayan semacam ini juga contoh kriteria sawit yang bagus sekali untuk ditanam. Karena biasanya kalau yang begini, yang ada umbayannya di ujung pelepahnya ini, antara pelepah daun sini dengan daun yang ini ada ujungnya, ada umbayannya. Nah, ini berarti adalah kelapa sawit betina. Dan memang sudah dibuktikan oleh petani-petani yang sebelumnya bahwa ketika ada umbayan di ujung daun semacam ini, itu nanti akan menjadi tanda bahwa sawit ini adalah sawit betina. Jadi itulah salah satu kriteria bagi kawan-kawan yang ingin langsung memilih bibit jadi atau bibit siap tanam untuk dipindahkan ke lahan, terutama bagi kawan-kawan yang ingin langsung membeli di penangkar bibit. Jadi yang kita pastikan tadi, harus kita pastikan bahwa kelapa sawitnya itu bibitnya harus mempunyai benih, atau apa maksudnya, harus mempunyai sertifikat benih. Yang kedua, kita pilih usia kelapa sawitnya itu di usia 10 bulan sampai di usia 1 tahun. Yang ketiga, kita lihat juga bagaimana penampakan pelepahnya, apakah membuka atau tidak, apakah melebar atau tidak. Nah, kalau melebar semacam ini bisa menjadi pilihan kita untuk ditanam di lahan kita. Yang keempat, kita bisa melihat di ujung helaian daun ini kawan-kawan ada umbayannya. Nah, kayak semacam ini. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang bisa kita gunakan nanti di lahan untuk bibit kelapa sawit kita. Oke, itu sedikit informasi kepada kawan-kawan semua bagaimana cara memilih bibit yang bagus untuk ditanam di lahan kita, terutama kawan-kawan yang ingin langsung membeli di penangkar bibit. Oke, kita lihat coba penampakannya kawan-kawan untuk bibit kami ini, masih ada sisanya. Ini umurnya sudah 1 tahun kawan-kawan. Kita lihat di sini pelepahnya mekar. Ini menandakan adalah bibit unggul yang siap untuk ditanam di lahan. Jadi kalau kita pilih bibit yang di usia di atas 1 tahun atau mendekati 2 tahun, biasanya kita akan melakukan pemangkasan pelepah, sehingga nanti biasanya sawit kita akan stres. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya ketika kita tanam di usia di atas 1 tahun biasanya, atau mendekati 2 tahun atau 2 tahun ke atas, biasanya dalam proses pengangkutan itu sangat susah sekali kawan-kawan, karena sudah sangat berat. Itu salah satu kendala apabila kita menanam atau memilih bibit sawit yang usianya sudah di atas 1 tahun atau mendekati 2 tahun atau bahkan lebih. Nah, jadi untuk pengetahuan untuk kita dan untuk
teman-teman juga yang lain bahwa untuk memilih bibit sawit itu usahakan umurnya itu 10 bulan sampai 1 tahun, karena itu adalah usia-usia bibit untuk siap ditanam. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.